Guys, ada yang lagi rame ya, boycott Binance Alpha. Jadi belakangan ini tuh lagi rame antara komunitas iDrop atau juga testnet yang mulai merasa resah dengan Binance Alpha yang menurut mereka tuh ngerugiin. Tapi di sini aku akan bahas ya, apakah ini merugikan atau ini jadi opportunity atau sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Ini cukup relate dengan apa yang aku omongin sebelumnya. Kalau teman-teman nonton video yang aku bikin, ada di situ aku mention tentang iDrop dan banyak hal dan mulai relate saat ini gitu. Nah jadi tonton video sampai beres dan jangan lupa untuk subscribe. Oke? Ya jadi kalau yang belum tahu Binance Alpha itu apa ya. Jadi Binance Alpha itu salah satu produk atau iyalah produk lah, kita boleh bilang itu produk, kita bisa ngomong atau produk nasi Binance gitu ya, campur Sunda ya. Jadi Binance Alpha ini salah satu produk dari Binance, walau jujur aku nggak pernah pakai ya Binance. Pernah deng sekali waktu itu trade, karena lihat teman trade memes di DEX, terus dia nyaranin pakai Binance Alpha, jadi kita nggak harus lagi install wallet lagi gitu ya. Kan itu udah satu di walletnya si Binance Alpha. Aku pernah coba dan emang seamless sih, dimana di situ kita bisa langsung trade di DEX dan tokennya pun bagus-bagus sih kalau buat memes ya. Nah, Binance Alpha ini baru-baru ini kalau aku lihat ya, kita search di Twitter pun itu banyak yang ngasih airdrop ya. Bahkan sekelas Binance-nya pun bikin Binance Alpha airdrop performance ya. Nah, di sini tuh ada performance beberapa airdrop di bulan Mei aja nih. Ini di bulan Mei, ya tepatnya di bulan Mei, bulan 5. Itu total $1.000 untuk di hari pertama ketika dibagiin ya. Dan kalau misalkan kita bisa jual di all time high, itu bisa mencapai $1.500. Aku sempat bertanya-tanya gitu kan. Sempat nanya oke sih itu. Nah bisa gede gitu nya. Apakah ini semacam program apa atau apa, dan finally Grok orang suka nanya ke Grok sih. Kalau misalkan ada apapun yang lagi rame pasti aku bakal nanya ke Grok. Jadi aku nanya ke Grok kan, "Grok, ada yang lagi rame para pemain iDrop tuh lagi rame sama Binance Alpha. Jadi aku pengen tahu insight-nya kayak gimana." Nah, ini jadi kita nggak perlu harus scroll banyak kalau kita bisa manfaatin AI ya guys. Salah satunya kita pakai Grok karena si Grok tuh lebih nyaman, kalau menurut aku si Grok tuh lebih nyaman karena udah ada di ekosistemnya si X dan kita bisa langsung search di sana yang real time, walaupun agak lumayan ya. Kalau nggak salah yang premium plus tuh 600 ribuan gitu, sekarang udah naik lah ya. Aku sempat ngerasain premium di X tuh, premium plus itu aku langganan 1 tahun cuma 3 juta. Kalau di bawah 3 juta malah 2,5 juta waktu itu. 1 tahun, dan tepat kemarin habis pas aku cek harganya sekarang boom naik 3 kali lipat untuk si Grok. Karena emang bermanfaat sih kalau buat yang di Web3 ya. Apalagi kalau kayak aku memang butuh data dari X gitu. Nah lanjut ya. Jadi Binance Alpha itu merupakan fitur dari Binance Wallet gitu. Jadi kalau teman-teman download aplikasi Binance di Play Store atau di App Store itu banyak banget fitur-fiturnya dan kita tuh nggak usah lagi install yang lainnya gitu. Nah, Binance Alpha itu salah satu Binance Wallet yang emang fokus di project crypto early stage. Ini yang menarik. Dia nyebutnya early stage. Alpha early stage, bukan memes. Jadi lebih, kalau aku kalau aku perhatiin ya, jadi Binance itu naikin satu level memes yang di mata orang-orang itu jadi early stage. Yang mungkin belakangan ini banyak project itu listing di Binance. Jadi lo bahkan project-project yang orang sempat bahas itunya 15 juta project di crypto aja nanti sampahnya. Ya itu gitu kan. Nah, di sini potensinya itu gede. Si Binance itu ngeliat potensi dari alpha-alpha atau memes ini. Jadi dia bikin program apa ya, kayak iDrop gitu ya. Nah, di sini tuh kita bisa kumpulin poin. Poin itu nanti bisa jadi standar kita buat dapetin si iDrop dari project yang ada di Binance Alpha.
Jadi kayak belakangan itu kayak aku lihat kayak project ini listing di Binance Alpha, project ini listing di Binance Alpha gitu ya. Oke gitu, apa gitu. Dan ternyata dia nyasar mmm, e komunitas airdrop. Nah, mekanisme poin si Alpha Point ini itu dikenalin 25 April di 2025. Jadi masih baru ya. Jadi sistem ini tuh kayak semacam sistem penilaian aktivitas buat user yang ada di ekosistemnya si Binance Alpha. Jadi kalau misalkan kita trade, kalaupun kita bertransaksi on chain, itu kita bisa dapat poin di situ ya. Nah nanti si poinnya itu bisa menentukan kelayakan kita untuk dapat airdrop atau berpartisipasi di IDO-nya Binance yang dulu harus all PNB gitu kan. Nah, ini menurut data yang aku dapat dari Grok, cara dapetin poinnya itu cukup menarik. Jadi kita tuh, let's say kita punya minimal $100 gitu ya di akun Binance, di checks-nya, atau di wallet keyless-nya gitu ya kan, yang wallet yang tinggal kita sambungin aja gitu kalau kita buka aplikasi Binance. Nah itu udah ngasih kita poin dasar ya kalau di sini. Terus ada juga volume trading. Jadi kalau misalkan kita beli token Alpha yang ada di Binance Alpha, jadi harus teman-teman bedain yang ada di Binance Alpha dan di Binance Checks itu berbeda. Jadi kalau kita trade koin yang ada di Binance Alpha, itu bisa dapat poin 1, misalkan $2 itu dapat 1 poin, $4 sama dengan 2 poin. Ini misalnya ya, dan aku belum tahu exact number-nya atau volumenya itu berapa gitu kan. Nah misalkan nih ada pengguna itu trade atau user kita trade 100, entah $100 apa $100.000 dan trading harian bisa mencapai $2.000, itu bisa dapat 15 poin per hari. Oh, jadi kita harus trading $2.000 guys. Kalau di sini ya data dari Grok, itu kita harus trading $2.000 baru dapat 15 poin. Entah benar atau apa, coba yang teman-teman yang tahu komen ya. Kalau iya, lumayan sih. Dan ini bukan lagi pemain iDrop yang disasar, tapi bisa sekelas mid ke atas lah ya, yang emang punya saldo minimal mungkin $100 buat bakar duit gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat apakah ini worth it, tergantung projectnya ya teman-teman. Dan ambang batas poin untuk airdrop tuh sekarang tuh makin ketat di Binance Alpha. Jadi misalnya untuk airdrop AIoT kemarin itu butuh 45 poin. Nah kalau SXT itu butuh 150 poin. Jadi kalau 45 poin berarti kita harus punya $6.000 volume ya. $6.000 volume baru kita eligible untuk AIoT. Itu untuk si IoT, belum si XXT. Berarti hampir berapa ya? Lumayan lah ya, 15.000 ke atas lah untuk volumenya gitu. Nah, yang aku tadi bilang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 project itu nominalnya $1.000 ya. Dan ini juga cukup besar. Ini cukup besar. Tapi entah poinnya berapa, itu cukup besar. Dan ada muncul gerakan boycott Binance. Yang aku tadi baca ya. Salah satunya ini. Kenapa ini merugikan pemain iDrop gitu. Karena bukan pemain iDrop aja yang jalanin testnet. Terus juga yang mungkin install node dan segala macam. Yang lebih berinteraksi dengan si projectnya. Itu malah ngerugin. Kenapa? Karena mereka effortnya lebih di sana. Pemain iDrop itu effortnya lebih. Dan sekarang Binance dengan mudahnya tanpa harus berinteraksi dengan platform segala macam, hanya on chain data dengan kita trade sebanyak mungkin, kita dapat cuan. Kita dapat cuan, gitu kan? Cuan dari situ. Nah, apakah ini bagus atau buruk untuk kedepannya? Aku bagiin gambar apa pemikiran aku ya. Kalau menurut aku, kita harus siap dengan segala perubahan. Oke, berawal dulu mungkin iDrop tuh cuman join Telegram, follow sosmed, langsung berevolusi gitu kan ya, ke testnet dan segala macam gitu ya, sampai harus install node dan lebih technical, kalau menurut aku itu lebih technical gitu kan. Itu kan berevolusi dan sekarang lebih mudah, tapi syaratnya kita harus punya uang buat ikutannya gitu kan. Dan ini jadi salah satu kendala mungkin untuk pemain iDrop yang baru masuk. Karena apa? Karena mereka belum tentu mereka punya modal buat bermain iDrop model Binance Alpha sekarang gitu kan. Jadi kalau ini lebih diuntungkannya mereka yang udah punya modal. Tapi di sini itu juga tergantung kita lihat project apa yang di listing tadi. Apakah yang di listing ini project memes? Apakah yang di listing ini project bagus? Kalau aku lihat salah satu list yang aku dapat gambar ini adalah Puffer. Puffer itu salah satu platform atau project yang bagus
Dan aku pun sempat ikutan dan yang bikin aku rugi adalah Project Puffer. 0,3 ETH aku loss. Gara-gara ikutan waktu itu zamannya staking. Itu 0,3 ETH loss, habis di fee dan segala macam. Dan sekarang itu dengan mudah ikutan di Binance Alpha dapat airdrop. Jadi berevolusi gitu kan. Nah, ini yang aku sebenarnya aku khawatir buat teman-teman yang main airdrop yang mungkin baru gitu kan, atau yang mungkin nggak siap sama perubahan si Binance Alpha ini. Mau kita boycott atau segala macam, aku bisa jamin Binance nggak akan menghilangkan program ini. Karena dengan Binance Alpha dia bisa dapat user banyak, dia bisa dapat project ya, karena dia juga butuh return atau butuh pemasukan. Dan mau nggak mau orang pasti dipaksa untuk ikutan ke sana. Tapi teman-teman juga harus ingat, awal-awal testnet itu juga yang early, profitable. Dan sekarang Binance Alpha mungkin masih early dan juga profitable. Apakah nanti kalau sudah banyak orang, ratusan ribu orang mungkin ikutan Binance Alpha, bakal legit? Aku juga masih ragu ya, karena sama-sama bagiin bakar duit lah. Apakah itu worth it atau enggak? Selama ini masih early, aku pikir ini masih worth it. Tapi kalau misalnya udah banyak orang yang udah ikutan ke sana, dan program seperti ini ya akan sulit sih sebenarnya worth it enggaknya gitu ya. Atau mungkin skala requirement-nya itu ditambah. Dan ada satu pikiran aku terlintas ya. Kenapa Binance ini sekarang munculin Binance Alpha airdrop? Karena kalau dia ngandelin checks-nya yang udah jadi rahasia umum bahwa checks itu banyak volume dimanipulasi. Gak tahu data realnya berapa, yang trading berapa gitu kan, kita gak tahu. Tapi kalau on-chain, dia pengen menciptakan, menginisiasi dan menciptakan volume terbesar dari Binance untuk ngalahin Solana mungkin secara memes gitu kan. Jadi aku lihat ke sana. Dan aku pernah bahas di kemarin itu bahwa DeFi atau TVL di DeFi itu sangat kecil dibanding jauh dengan checks gitu ya. Ini gap yang besar dan mungkin Binance sudah ngelihat bahwa ini nggak segera punya solusi. Dia bisa terkikis gitu. Apalagi sekarang udah banyak keluhan bahwa Binance itu banyak ngelis memes. Dan mungkin awalnya dia pengen masuk ke situ ngikutin Sol dan merasa fail. Dia bikin Binance Alpha airdrop dan mungkin ini salah satu strategi dari Binance yang bahkan aku perhatiin itu exchange lain pun mulai garap fitur alpha-nya. So, buat teman-teman yang main airdrop, testnet, node dan segala macam, persiapkan diri kalian selalu up to date ya. Saran dari aku selalu up to date, terus juga harus siap dengan segala perubahan dan selalu beradaptasi sih di Web3 itu kan cepat banget. Oke? Nuhun pisan.